Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Agustin Sawiri, NIM 2003071, kelas Remika B. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu jaringan komputer. Yang pertama, jelaskan apa itu prosesor dan bagaimana peningkatan komputer dari awal sampai sekarang. Prosesor adalah sebuah isi yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Komputer generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1956. Komputer generasi pertama mengandalkan machine language level bahasa pemrograman paling rendah dimengerti komputer. Komputer generasi kedua pada tahun 1956 sampai 1963. Komputer generasi ini telah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, kapasitas memori sudah lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasi sudah cepat. Komputer generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1971. Komputer pada generasi ini menjadi lebih kecil dan cepat serta murah, memungkinkan juga menjadi tersedia untuk khalayak banyak. Komputer generasi keempat pada tahun 1972 sampai sekarang. Mikroprosesor menjadi terobosan dalam mendatangkan komputer generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu keping silikon. Komputer generasi kelima dari sekarang sampai dengan masa depan. Komputer generasi kelima ini adalah komputer yang kita gunakan ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration, yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Yang kedua, jelaskan apa itu RAM, bagaimana cara kerjanya, dan perkembangan RAM. RAM atau singkatan dari Random Access Memory merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi menyimpan data dan instruksi program. Saat ini RAM dialiri listrik. Media akan bekerja dengan penyimpanan sementara pada sistem operasi yang berjalan. Sehingga apabila semakin banyak aplikasi yang bekerja, tentu semakin banyak pula data yang disimpan oleh RAM. Kemudian jika aplikasi yang digunakan tersebut dihapus, maka data yang ada pada RAM pun ikut terhapus. Yang pertama diproduksi secara besar-besaran oleh Intel Corporation tahun 1968. Yang kedua tahun 1970 ditemukan DRAM, di mana juga masih bagian dari RAM. Tahun 1987 ditemukan FPM DRAM. Tahun 1995 ditemukan Edo DRAM atau penyempurnaan dari FPM DRAM. Tahun 1996 sampai 1997 dikembangkan Synchronous Dynamic Random Access Memory atau singkat SDR-RAM. Tahun 1999 hadir DRAM. Tahun 2000 lahirnya jenis RAM yang paling banyak digunakan, yakni DDR2 RAM. Tahun 2007 hingga sekarang muncul DDR3 RAM, di mana kecepatannya lebih baik dibanding jenis RAM sebelumnya. Cara kerja RAM memerlukan aliran listrik agar bisa memproses data, seperti ketika komputer dihidupkan atau dijalankan. Ketiga, jelaskan apa itu ROM dan bagaimana tingkat kecepatannya. ROM atau Read Only Memory sendiri berarti tempat penyimpanan data yang memiliki sifat permanen. Berbeda sedikit dengan RAM. ROM dalam sebuah perangkat komputer dapat menyimpan data dengan permanen. Sendiri berbeda dengan RAM, apabila RAM bekerja dengan sifatnya yang sementara, maka sifat ROM adalah permanen. Meski listrik pada perangkat tersebut mati, data yang ada perangkat tetap dapat tersimpan dengan baik di dalam ROM itu sendiri. Memeriksa CMOS, baterai kecil yang terpasang pada komputer atau laptop. Membuat pengendali piranti atau mesin dan semacamnya. Menginisialisasi register dan manajemen daya listrik. Pengujian terhadap perangkat keras untuk memastikan semua perangkat keras bekerja dengan baik. Menampilkan pengaturan pada sistem. Menentukan piranti yang akan digunakan untuk menjalankan program, atau misalkan pirantinya adalah hard disk. Perkembangan ROM. Yang pertama, programmable ROM hanya bisa mengisi data satu kali saja. ROM, reprogrammable ROM yang bisa diprogram kembali.
Yang ketiga, EEPROM, Erasable Program ROM, ROM yang dapat dihapus dengan bantuan sinar ultraviolet. EEPROM, Electrically Erasable Problem ROM, ROM yang datanya bisa dihapus dengan memakai perintah elektris. Yang keempat, jelaskan apa itu hard disk, bagaimana cara kerjanya, tingkat kecepatannya, dan sejarahnya. Hard disk adalah komponen perangkat keras yang menyimpan semua konten digital, dokumen, foto, musik, video, program, preferensi aplikasi, dan sistem operasi maupun konten digital tersimpan di hard disk. Cara kerja hard disk yaitu dengan menyatukan nilai-nilai yang ada pada sebuah komponen plater. Di dalam komponen tersebut, terdapat material magnetik yang terbagi menjadi miliaran area yang sangat kecil, di mana setiap area yang menghasilkan gaya magnet dapat menyimpan satu data. Perkembangannya, yang pertama, tahun 1956 IMB Ramage dengan kapasitas 5 MB, tahun 1961 IBM 1311, tahun 1962 IBM 1301 dengan kapasitas 28 MB. Tahun 1965 IBM RAMKit dengan kapasitas 1 GB. Tahun 1979 Fujitsu F5421 dengan kapasitas 446 MB dan ST506 dengan kapasitas 5 MB. Tahun 1981 OAD30V dengan kapasitas 0,4375 MB. Tahun 1983 R03352 dengan kapasitas 10 MB dan XT1140 dengan kapasitas 126 MB. Tahun 1986 CP430 dengan kapasitas 40 MB dan CP3022 dengan kapasitas 21 MB. Tahun 1988 DKU86i dengan kapasitas 1890 MB. Tahun 2001 hard disk type SATA pertama dengan kapasitas 120 GB. Tahun 2005 perusahaan Samsung memperkenalkan hybrid hard disk. Tahun 2006 perpendicular recording dengan kapasitas 160 GB. Tahun 2007 Desktop 7K1000 dengan kapasitas 1 TB. Tahun 2010 hard disk SSD dengan kapasitas 256 GB dan untuk sekarang sudah mencapai 1000 GB atau 1 TB. 5. Kapan RAM, ROM, dan hard disk dipakai? RAM digunakan untuk menyimpan program komputer dan data yang dibutuhkan CPU secara real time. Data RAM mudah berubah dan dihapus setelah komputer dimatikan. Sedangkan ROM memiliki data yang direkam sebelumnya dan digunakan untuk membuat komputer. Kemudian, hard disk digunakan untuk menyimpan data. Hard disk juga bisa digunakan sebagai backup untuk cadangan data yang dimiliki oleh seseorang. 6. Jelaskan apa itu monitor dan bagaimana cara kerjanya. Monitor merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk teks, gambar, ataupun video secara visual. Perkembangannya tahun 1855 tabung Geissler, tahun 1859 sinar katoda, tahun 1888 liquid kristal, tahun 1897 tabung Brown, tahun 1930 full elektronik, tahun 1963 liquid kristal bipennyl, tahun 1969 LCD pertama, tahun 1984 EGA Enchanted Graphics Adapter, tahun 1987 VGA Video Graphics Adapter, tahun 1990 XGA Extended Graphics Array, tahun 2000 Home Acer Monitor, tahun 2005 layar 3D pertama Toshiba. Yang terakhir masa depan monitor 3D. Ketujuh, jelaskan apa itu VGA dan macam-macamnya. VGA Video Graphics Adapter adalah perangkat keras komputer yang berfungsi menerjemahkan tampilan ke layar monitor. VGA juga sering disebut sebagai kartu grafis. VGA digunakan untuk merujuk ke resolusi layar 640 sampai 480.
terlepas dari produsen perangkat keras kartografis. 8. Mengapa saat membuka komputer di awal dengan C? Pada tahun 1960-an, komputer tidak memiliki ruang penyimpanan memori yang cukup besar. Microsoft kemudian mengadopsi 86 DOS, sistem operasi, untuk membuat partisi bagi sistem komputer. Karena harga penyimpanan internal sangat mahal, setiap komputer hanya memiliki satu drive, di mana drive tersebut diberi label A untuk menjalankan operasi DOS dan satu slot kedua di label huruf B untuk menjalankan program aplikasi. Pada jangka waktu yang sama, harddisk mulai menjadi standar penyimpanan sistem operasi Windows telah ditambahkan ke komputer. Maka sesuai urutan alfabet, tempat penyimpanan ketiga yang berupa harddisk ini diberi label C. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.